Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama, yaitu pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis maudhu atau hadis palsu. Di hadapan kita sudah ada makalah kelompok 5 dari KPI 1. Hal pertama yang akan kita cek pada makalah ini yaitu berkenaan dengan referensi atau daftar pustaka. Pada daftar pustaka, presentator mengutip dari 8 buku. Saya kira sudah bagus menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Kemudian penulisannya ini menggunakan Chicago. Ini tapi Chicago-nya bukan yang full note will ibid dengan versi yang lain, tapi saya maklumi paling tidak sudah bisa menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Baik, daftar pustaka sudah bagus, kemudian kata pengantar juga sudah rapi. Daftar isi pada presentator kali ini menggunakan daftar isi yang otomatis. Nah, ini perlu dicontoh, patut ditiru oleh kelompok-kelompok setelahnya agar belajar bagaimana menggunakan atau membuat daftar isi secara otomatis. Nah, ini sudah bagus sekali. Kemudian pendahuluan sudah rapi. Ya saja sedikit koreksian untuk penulisan hadis ini transliterasi ya. Karena transliterasi maka hadis ini harus ditulis dengan miring. Nah, I-nya panjang dan menggunakan H hadis. Nah, ini kalau menggunakan transliterasi. Tapi kalau menggunakan bahasa Indonesia yang baku bisa dengan HADIS sesuai dengan KBBI atau HADITS. Nah, ini sesuai yang digunakan oleh orang-orang pada umumnya. Itu nggak masalah. Jadi tinggal milih saja. Maudhu itu berasal dari bahasa Arab. Bagaimana transliterasi maudhu itu? Nah, yang pertama harus tulis dengan miring. Kemudian selain ditulis dengan miring, kata maudhu itu T-nya dot, D titik bawah, maudhu U-nya panjang. Nah, hadis maudhu harusnya seperti ini. Hadis maudhu. Nah, ini yang tepat. Tapi untuk makalah ini sudah bagus, hanya saja merubah penulisan hadis dan penulisan maudhu seperti yang saya contohkan ini. Nanti tinggal replace saja, yaitu dengan Ctrl H, replace ini, tulis apa yang salah, kemudian di replace with. Nanti otomatis semua akan berubah. Rumusan masalah AB, C. Di sini ada AB, C, D, E ada 5, tujuan juga ada 5. Sudah benar, sudah tepat. Baik, pembahasan. Saya kira secara penulisan sudah bagus. Sekarang saya ingin menjelaskan sedikit pada tulisan yang berwarna abu-abu. Hadis maudhu termasuk hadis dhaif dan hadis yang paling jelek. Karena kenapa? Karena maudhu berasal dari kata wado'a yang artinya gugur atau jatuh, isqot, meninggalkan atau sesuatu yang dibuang. Nah, jadi hadis maudhu, hadis palsu itu sesuatu yang ditinggalkan, yang dibuang, yang palsu, yang mengada-ada. Karena lafadz atau teks pada hadis tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW, melainkan buatan manusia. Dan ini tentu bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan atas namaku, maka bersiap-siaplah ia duduk di tempat duduknya di neraka. Jadi ancamannya sangat tegas sekali. Nah,
Awal munculnya hadis maudhu atau hadis palsu. Banyak hadis maudhu berkaitan dengan ini, contohnya tentang khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Abu Bakar, yali umati ba'di. Abu Bakar akan memimpin umatku setelah aku. Memang secara sejarah Abu Bakar menjadi khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perkataan ini Abu Bakar yali ummati ba'di itu tidak diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan buatan seseorang. Namun dia menisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perkataan yang tidak beliau ucapkan, maka jatuhnya ini menjadi hadis palsu. Kemudian ada lagi lafadz lain, al amna salasah ana wa Jibril wa Muawiyah. Ini lafadznya bukan Muawiyah tapi Muawiyah. Al umana, pemegang kepercayaan salasah, 3 di dunia ini. Ana, aku, maksudnya Rasulullah, Jibril dan Muawiyah. Nah, hadis ini bukan diucapkan atau tidak diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan buatan orang. Tetapi dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi hadis palsu, yang menjadikan hal tersebut menjadi hadis palsu. Nah, hadis palsu ini ternyata sangat banyak sekali. Bahkan Ibnu Abi berkata, Abdul Karim bin Abul Auja ketika ditangkap dan dihadapkan kepada Muhammad bin Sulaiman bin Ali yang akan dipotong lehernya berkata, demi Allah, aku telah memalsukan hadis sebanyak 4.000 hadis. Ya. Yang mana 4.000 hadis tersebut mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Jadi sangat berbahaya sekali. Dan jumlahnya tidak sedikit, sampai mencapai 4.000 hadis. Jadi awal mula hadis palsu itu ada yang mengatakan tahun 41 Hijriah, yaitu sepeninggal Utsman bin Affan. Setelah itu yang menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib. Kaum muslimin pecah, ada yang menjadi kelompok pendukung Ali, ada yang menjadi kelompok pendukung Muawiyah, dan ada yang menjadi kelompok Khawarij. Nah, di antara kelompok-kelompok tersebut sama-sama membuat hadis palsu untuk menguatkan doktrin golongannya. Nah, jadi ini pendapat pertama, ada yang mengatakan mulai tahun 41 Hijriah. Namun di sisi lain, di literatur yang lain dijelaskan bahwa awal mula munculnya hadis palsu itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tugas bagi presentator untuk mencari data tersebut. Nah, jadi siapa yang membuat hadis palsu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Memang tidak banyak, hanya sedikit beberapa saja yang melakukannya pada zaman Rasulullah. Tapi memang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Tugas presentator untuk mencari data tersebut untuk revisi nanti. Nah, kemudian faktor penyebab pemalsuan hadis yang pertama faktor politik. Nah, sudah saya sebutkan sebelumnya, sepeninggal Utsman bin Affan yang meninggal karena dibunuh, maka kaum muslimin pecah menjadi 3, yaitu kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib, kelompok yang mendukung Muawiyah. Nah, jadi yang Muawiyah dan sekutunya itu menginginkan supaya pembunuh Utsman bin Affan itu ditelusuri terlebih dahulu. Tetapi di sisi lain, kalau tidak diangkat khalifah yang baru, maka ekonomi kaum muslimin menjadi kacau. Nah, akhirnya dua kelompok ini tidak bisa disatukan. Kemudian muncul satu kelompok yang lain, yaitu orang-orang Khawarij yang melihat ada kelompok Ali, ada kelompok Muawiyah yang saling bertengkar. Dan mereka tidak menginginkan pertengkaran tersebut. Maka mereka memutuskan untuk membunuh Ali dan Muawiyah untuk mengakhiri persengketaan itu. Nah, jadi 3 kelompok ini, baik itu pengikut Ali bin Abi Thalib, pengikut Muawiyah, maupun orang-orang Khawarij, semuanya membuat hadis palsu untuk memperkuat doktrinnya masing-masing. Faktor kebencian dan permusuhan. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, banyak orang berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Orang-orang Yahudi, Majusi, orang-orang Nasrani, orang-orang Zindik iri terhadap perkembangan pesat kaum muslimin. Maka mereka sengaja untuk membuat hadis palsu untuk merusak keimanan atau tauhid orang-orang Islam. Kemudian fanatisme yang keliru, yaitu fanatisme madhab, karena saking
fanatik terhadap mazhab tertentu sampai-sampai dia mau membuat hadis palsu. Faktor popularitas dan ekonomi. Jadi dulu para raja itu kalau ada orang yang menyebutkan atau menjelaskan, menyampaikan hadis atau syair di hadapan para raja itu senang. Dan kalau para raja itu senang, raja-raja itu akan memberikan emas sebagai hadiahnya. Maka ada sebagian orang yang membuat hadis palsu, sengaja membuat hadis palsu agar membuat raja itu senang dan mendapat keuntungan dengan diberi emas. Kriteria hadis maudhu atau ciri-ciri hadis maudhu, yaitu pada riwayat, pada sanadnya. Salah satu indikasinya ada perawi yang dikenal pendusta atau kadzab atau dajjal. Jika ada perawi yang pendusta, maka hadis tersebut menjadi hadis maudhu atau palsu. Kemudian yang kedua, pengakuan dari pemalsu hadis. Yaitu ada seorang yang bernama Maisarah bin Abdi Rabi Al-Farisi. Dia mengaku telah membuat hadis maudhu, hadis palsu tentang keutamaan ayat Al-Quran. Dan dia juga membuat 70 hadis palsu tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, tidak sesuai dengan fakta sejarah. Perawi tersebut tidak bertemu atau tidak zaman dengan gurunya. Nah, jadi itu merupakan indikasi dia membuat hadis palsu. Ciri-ciri hadis maudhu pada matan, yaitu kerancuan redaksi atau kerusakan maknanya. Tidak sesuai dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis. Kita mengenal ada kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Ibnu Majah, dan seterusnya. Nah, biasanya hadis-hadis yang maudhu atau palsu itu tidak ditemukan pada kitab-kitab hadis. Yang ketiga, berkaitan dengan kerusakan makna, yaitu maknanya itu aneh sekali. Jadi amalan sedikit tapi fadilahnya luar biasa banyak. Contohnya, siapa yang sholat akan mendapatkan 70 gedung. 70 gedung tersebut memiliki 70.000 kamar. Pada setiap kamar ada 70.000 tempat tidur. Dan pada setiap tempat tidur ada 70.000 bidadari. Nah, hadis ini merupakan hadis palsu atau hadis maudhu. Jadi menunjukkan kerusakan makna. Kemudian perkataan yang tidak diketahui sumbernya. Hadisnya bertentangan dengan petunjuk Al-Quran maupun hadis. Contohnya, anak pezina itu tidak masuk surga 7 turunan. Nah, ini hadis palsu karena bertentangan dengan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan suci. Nah, itu menunjukkan pertentangan dengan Al-Quran atau sunnah mutawatir atau ijma yang pasti dan yang tidak dapat dikompromikan. Poin E ini. Ini juga ada contoh lain. Takhattamu bil akik fa innahu yunfi al faqra. Pakailah cincin dengan batu akik karena akik itu bisa menghilangkan kefakiran. Nah, ini indikasi ada hadis palsu di situ. Baik, upaya melawan hadis maudhu atau hadis palsu. Sebelum saya melanjutkan upaya melawan hadis maudhu, saya ingin menampilkan link tugas. Di sini ada tugas untuk seluruh mahasiswa. Linknya s.id/tadtp. s.id/tadtp. Kalian tulis, ketik link ini pada browser Chrome dan sejenisnya, kalian enter, nanti akan muncul jendela tugas untuk seluruh mahasiswa. Silakan kalian ketik dan kerjakan tugas tersebut. Baik, kita lanjutkan. Upaya melawan hadis maudhu yaitu meneliti sanad hadis. Nah, sanad contohnya itu fulan an fulan an fulan, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mendeteksi apakah hadis tersebut benar dari Rasulullah atau tidak. Apakah hadis tersebut hadis palsu atau tidak. Itu dilihat dari sanadnya. Kalau ada perawi yang kadzab, perawi yang dajjal, maka itu hadisnya palsu.
Kemudian memberi peringatan keras kepada pendusta sampai-sampai pemalsu hadis itu mendapat hukuman mati pada zaman dahulu, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat fatal untuk dilakukan, yaitu mendustakan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ini bisa kalian baca sendiri. Jadi secara umum makalah ini sudah bagus, penulisan sudah bagus, daftar pustaka sudah menggunakan Zotero, kemudian footnote juga sudah menggunakan Zotero, meskipun memang formatnya bukan Chicago full note with IBIT, Chicago tapi yang lain. Tapi saya maklumi paling tidak sudah bisa menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Kemudian secara substansi sudah bagus, jumlah referensi juga sudah banyak, daftar isi juga sudah otomatis. Maka untuk kelompok setelahnya usahakan meniru kelompok 5 ini dalam penulisan makalah. Semoga penjelasan dan revisi makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.